Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya di channel Agus Kuncung. Kali ini saya berada di depan rumah tetangga saya. Lihat, ini rumahnya kelihatan bagus sekali ya. Tetapi ini yang punya rumahnya ini kreatif sekali loh. Di samping rumahnya ini ditanami ini kayaknya lombok ya. Ya, perkarangan itu biasanya kalau ditanamin sayur-sayuran itu pasti subur ya. Nah, pekarangan di Lombok biasanya merujuk pada area kebun atau lahan di sekitar rumah yang digunakan untuk menanam berbagai jenis tanaman ya, baik itu sayuran, buah-buahan maupun tanaman hias. Dengan iklim tropis dan tanah subur, Lombok sangat cocok untuk pertanian. Banyak penduduk lokal memanfaatkan perkarangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagai sumber penghasilan tambahan. Jika Anda tertarik dengan pertanian di Lombok, ada banyak teknik dan tanaman lokal yang bisa dipelajari loh. Perkarangan rumah yang ditanami lombok atau cabai sangat umum di daerah tropis seperti Indonesia ini. Cabai lombok dikenal dengan rasa pedasnya yang khas. Menanam lombok di pekarangan tidak hanya memberi hasil panen yang sangat segar, tetapi juga bisa menjadi hiasan yang menarik. Berikut beberapa tips untuk menanam cabai di pekarangan. Yang pertama, pemilihan lokasi ya. Pilih area yang mendapat sinar matahari penuh selama minimal 6-8 jam sehari. Kemudian media tanam. Gunakan tanah yang gembur dan kaya akan unsur hara. Penambahan pupuk kompos atau pupuk kandang bisa meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya penyiraman. Nah, ini penting juga. Cabai membutuhkan kelembapan yang cukup, tetapi hindari genangan air yang terlalu serius. Siram secara teratur terutama di musim kemarau. Karena musim kemarau itu kan sering tidak ada air sama sekali karena hujan tidak ada. Kemudian selanjutnya soal perawatan. Lakukan pemangkasan atau merangsang pertumbuhan dan menjaga kebersihan pekarangan dari hama. Kemudian selanjutnya tahap pemanenan. Pemanenan cabai dapat dipanen saat berwarna hijau atau merah, tergantung pada selera masing-masing ya. Dengan cara ini, pekarangan rumah Anda tidak hanya menjadi tempat yang indah, tetapi juga memberikan hasil panen yang bermanfaat. Menanam cabai di pekarangan rumah memiliki berbagai manfaat, antara lain yang pertama, sumber bahan masakan. Cabai segar bisa digunakan langsung dalam masakan, menambah rasa dan aroma yang khas. Oke, selanjutnya yaitu tentang biaya ya. Biayanya sangat hemat sekali. Untuk mengurangi pengeluaran untuk membeli cabai di pasar, terutama jika sering digunakan seperti memasak di dapur, kita tinggal memetiknya di samping rumah kita. Selanjutnya untuk kesehatan. Cabai mengandung banyak nutrisi dan antioksidan serta memiliki manfaat kesehatan seperti meningkatkan metabolisme dan menurunkan resiko penyakit. Selanjutnya penghijauan. Menanam cabai dapat memperindah pekarangan dan meningkatkan kualitas udara di sekitar rumah. Karena rumah terlihat hijau sekali karena cabai itu terutama tumbuhan yang kaya akan oksigen atau antioksidan dan nutrisi. Oke, selanjutnya kita menanam cabai di pekarangan rumah itu juga sebagai hobi dan relaksasi. Berkebun bisa menjadi aktivitas yang menyenangkan dan mengurangi stres. Ketika di rumah kita bingung mau ngapain, kita bisa pergi ke pekarangan rumah atau dekat dengan rumah, karena pekarangan rumah yang sudah kita tanamin cabai kan pasti dekat dengan rumah ya.
Oke, selanjutnya potensi ekonomi. Jika hasil panen melimpah, cabai bisa dijual untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Menanam cabai di pekarangan rumah adalah cara yang efektif untuk memanfaatkan ruang dan mendapatkan banyak manfaat sekaligus. Kemudian selanjutnya tips menanam cabai untuk hobi dan relaksasi. Yang pertama, pilih variatif atau varietas favorit. Mulailah dengan jenis cabai yang Anda sukai sehingga hasil panennya lebih memuaskan. Kemudian tentukan lokasi yang nyaman. Pilih area di pekarangan yang nyaman untuk Anda duduki dan nikmati saat merawat tanaman. Seperti kita membuat gubuk di dekat pekarangan ya. Tetapi kalau menurut saya itu gubuk itu tidak penting ya. Karena kan kalau kita menanam cabai di dekat rumah itu kan sudah pasti kita bisa berteduh di rumah itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu gunakan media tanam yang baik. Pastikan tanah gembur dan kaya nutrisi untuk pertumbuhan yang optimal. Selanjutnya, atur waktu untuk merawat. Luangkan waktu secara rutin untuk merawat tanaman seperti menyiram dan memupuk. Selanjutnya, secara berkebun itu harus secara santai. Nikmati setiap prosesnya tanpa terburu-buru dengan musik atau nikmati udara segar saat berkebun. Misalkan di rumah itu kita menyalakan musik, kan itu kita lebih gimana ya, lebih rileks karena kita sembari dengan mendengarkan lagu. Oke, selanjutnya yaitu catat perkembangannya. Buat jurnal perkebunan untuk mencatat pertumbuhan dan pengalaman yang bisa menjadi kenangan berharga. Dengan pendekatan yang santai dan menyenangkan, menanam cabai di pekarangan dapat menjadi hobi yang memuaskan dan bermanfaat untuk kesehatan mental dan fisik. Oke, selanjutnya dan ini yang terakhir ya. Dan ini menurut saya yang paling penting. Berkebun di pekarangan itu dapat meningkatkan potensi ekonomi loh dengan berbagai cara, antara lain sumber pendapatan kita bertambah. Hasil panen seperti sayuran dan cabai bisa dijual ke tetangga atau di pasar lokal, memberi pendapatan tambahan bagi kita. Selanjutnya, penghematan biaya. Menghasilkan sendiri bahan makanan mengurangi pengeluaran untuk belanja sehingga menghemat uang. Kemudian, diversifikasi usaha. Menanam berbagai jenis tanaman memungkinkan diversifikasi yang dapat memperluas sumber pendapatan. Kemudian selanjutnya, kualitas produk ya. Memproduksi sayuran dan buah-buahan sendiri menjamin kualitas dan kesegaran, menarik minat konsumen yang lebih sadar akan kesehatan. Kemudian peluang usaha kecil. Jika hasil panen melimpah, dapat dimanfaatkan untuk usaha kecil seperti pembuatan sambal atau sayuran olahan. Oke, yang terakhir, agrowisata. Jika pekarangan cukup luas dan menarik, bisa dikembangkan menjadi agrowisata, menarik pengunjung untuk belajar tentang pertanian. Tetapi kalau kita kan positifnya di dekat rumah, ini khususnya paling cuma untuk pribadi saja. Jadi untuk pengalaman atau kita ini hanya sekedar untuk hobi dan relaksasi agar kita di rumah itu tidak stres. Dengan pendekatan yang tepat, berkebun di pekarangan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga bisa menjadi peluang usaha yang menjanjikan. Oke, jadi itu ya sedikit informasi dari saya tentang berkebun di pekarangan atau di halaman sekitar rumah.
Oke, itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.